Selamat pagi peserta MPLS SMA Negeri Sayulobalain. Perkenalkan saya Erni Maimunah Dewi, guru di SMA Negeri 1 Lobalain. Saya mengampu mata pelajaran kimia. Tetapi pada kesempatan kali ini saya dipercayakan oleh bagian kesiswaan untuk membawakan materi MPLS dengan materinya adalah pengenalan kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Semoga siswa-siswa SMA Negeri 1 Lobalain yang mengikuti kegiatan MPLS ini dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun Anda berada selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga kita semua bisa terbebas dari virus ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari materi pada kegiatan MPLS ini adalah agar kalian sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Lobalain kelas 10 yang menerapkan penyelenggaraan kurikulum sekolah penggerak bisa paham dan mengerti apa itu sekolah penggerak. Dan bicara mengenai sekolah penggerak itu terlalu amat sangat luas dengan segala macam hal yang tercantum di dalamnya. Dan khusus untuk materi profil sekolah penggerak itu sudah dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya hanya melengkapi ada beberapa hal lagi, yaitu yang pertama program sekolah penggerak, yang kedua profil pelajar Pancasila, yang ketiga pendidikan yang memerdekakan, dan keempat pengenalan kurikulum sekolah penggerak. Kita lihat yang pertama yaitu program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak ini dicetuskan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, yang biasa dipanggil dengan Mas Nadiem itu untuk apa? Dengan tujuan untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Hal yang ditekankan di sini adalah kalian sebagai peserta didik yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Itu yang ditekankan. Jadi melalui program sekolah penggerak akan berfokus pada pengembangan hasil belajar kalian secara holistik atau secara menyeluruh yang mencakup kompetensi. Kompetensi itu sendiri ada dua, yaitu literasi dan numerasi serta karakter. Jadi pengembangan hasil belajar itu mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya yang unggul. Sumber daya yang unggul ini yang mana? Sumber daya yang dimaksud adalah kami sebagai kepala sekolah dan juga guru. Dan program sekolah penggerak ini bukan terlepas dari program-program sekolah sebelumnya. Dia hanya menyempurnakan. Dia bertugas sebagai penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Jadi program sekolah penggerak akan mengakselerasi atau akan mempercepat atau meningkatkan sekolah negeri maupun swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak satu atau dua tahap maju ke depan, lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk Kabupaten Rotendao itu ada dua sekolah yang dipercayakan untuk melaksanakan kurikulum sekolah penggerak, yaitu SMA Negeri 1 Lobalain, kita punya sekolah, dan sekolah yang satunya adalah SMA Isra. Itu mengenai program sekolah penggerak. Yang berikut kita lanjut kepada profil pelajar Pancasila. Mendengar kata profil apa ya? Wajah pelajar Pancasila, wajah kalian sebagai pelajar Pancasila itu apa? Yaitu pelajar yang dengan diharapkan profil kalian itu kompetensi apa yang ingin dihasilkan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini, sehingga nanti akan merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Bicara mengenai profil pelajar Pancasila, profil yang ingin dirangkum begitu banyak, sehingga dirumuskan dalam 6 poin penting. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong.
yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil seperti apa yang ingin diharapkan dari kalian sebagai pelajar? Yaitu kalian mampu untuk menjalankan kehidupan beragama, menerapkan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut, dan mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, memahami ajaran agama ini bukan hanya terhadap kita dengan teman kita sebaya saja, tetapi adab beragama ini atau menjalankan ajaran agama ini dengan manusia, orang-orang di sekitar kita, hubungan kita sebagai manusia dengan manusia lainnya, di dalam keluarga, dengan teman dan segala macam. Kemudian adab dan akhlak kita kepada alam sekitar kita, bagaimana kita memperlakukan alam, dan juga akhlak kita sebagai warga negara. Itu yang dituntut dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Sering kita dengar dari dulu bahwa yang kita dengar adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita satu. Jadi artinya berkebinekaan global adalah pelajar Indonesia atau kalian ini sebagai pelajar mampu mempertahankan kebudayaan luhur lokal dan identitasnya. Kita mampu mempertahankan itu. Kita yang di Rote sini dengan budaya-budaya kita, tarian kita, makanan-makanan adat, makanan-makanan khas daerah kita, pakaian adat kita, mampu kita pertahankan itu. Karena semakin ke sini, contoh, untuk membuat sasando saja itu hanya kalangan orang tua, padahal itu alat musik yang merupakan warisan leluhur. Membuat sasando atau topi tilangga itu, coba dari sekian 300 lebih ini peserta MPLS, coba kita bertanya kepada diri kita, di antara kita ada tidak yang masih yang sudah bisa mewariskan itu budaya pembuatan sasando ataupun budaya tilangga? Itu kita itu. Tetapi kita juga berpikiran terbuka. Kita mampu mempertahankan budaya luhur kita, tetapi kita juga mampu untuk berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain. Itu di bagian berkebinekaan, dimensi berkebinekaan global. Yang berikut di dimensi gotong royong. Di dimensi gotong royong, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk bergotong royong. Artinya bahwa melakukan kegiatan bersama-sama, tetapi melakukan kegiatan bersama-sama bukan dengan hal paksaan, tetapi dengan cara sukarela. Jadi apakah saat itu kelas dalam keadaan kotor atau lingkungan sekolah pada saat itu sudah dibagi per hari dalam piket, terus kalau tidak punya jiwa gotong royong untuk kerja, itu sama saja bohong. Satu orang yang kerja nanti akan membawa nama 6 orang yang bertugas pada piket hari itu. Dan itu amat sangat disayangkan. Jadi di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu kita mampu bergotong royong dalam kegiatan pembelajaran kita maupun bergotong royong dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Jadi saat ada kerja bakti di lingkungan membersihkan got, kita juga terlibat. Contoh-contoh hal kecilnya seperti itu. Elemen berikut yaitu dimensi berikut yaitu mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi setiap kita sebagai siswa itu mampu sudah bisa berpikir, memilah, kalau saya malas belajar, hasil belajar saya pasti akan seperti ini. Jika saya rajin, saya sukanya di bidang ini, saya kejarnya di bidang ini, pasti hasilnya akan tetap bagus. Itu di bagian mandiri. Jangan sampai berpikirnya bahwa saat dikasih ujian atau saat dikasih tes ulangan atau asesmen sesuatu, berpikirnya bahwa kan ada dimensi gotong royong, jadi kita bisa bekerja sama. Ya nggak bisa begitu. Disitulah dituntut mandiri. Prosesnya kamu belajar seperti apa dan hasilnya akan kamu seperti apa, kamu capai seperti apa. Yang berikut bernalar kritis. Yang bernalar kritis yaitu pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Artinya begini, setiap materi ataupun
berita yang masuk ke kita, kita mampu untuk berpikir, mampu untuk bernalar. Ini bagus tidak? Jadi dimensi-dimensi itu bukan hanya saat pada kita belajar, kegiatan kelas di kelas tidak. Memang kegiatan di kelas mampu bernalar kritis itu bahwa saat ada diskusi kelompok kita bernalar, tetapi dimensi ini akan dibawa sebagai visi tujuan ke depan bahwa nanti setelah kehidupan saya bermasyarakat saya seperti apa. Itu mampu bernalar kritis seperti itu. Yang berikut kreatif. Dimensi kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi misalnya di dalam kegiatan pembelajaran, seorang siswa mampu untuk mengkreasikan sesuatu, mampu untuk menciptakan sesuatu, hasilnya sesuatu. Dia bisa bikin contoh. Di pelajaran kimia ada yang disebut dengan termokimia. Di situ akan dibutuhkan alat yang namanya kalorimeter. Jadi kreatifnya siswa bisa membuat dari styrofoam atau dari bambu. Bisa membuat itu kreatif. Dia bisa menghasilkan orisinalnya seperti itu. Untuk bagian kedua, materi yang bagian kedua sudah di profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lanjut ke pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan berarti proses pendidikan yang merdeka. Pendidikan itu merupakan suatu tuntunan di dalam hidup tumbuh kembang anak. Jadi pendidikan yang memerdekakan, jadi proses pendidikan itu yang terlibat di dalamnya, apakah guru ataupun siswa, semuanya merdeka. Jadi siswa merdeka belajar dan kami sebagai guru itu merdeka mengajar. Jadi kalian sebagai siswa merdeka belajar itu artinya bahwa kalian mampu mengeksplorasi diri sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kami sebagai guru hanya bisa memfasilitasi, menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah maupun ada yang di sekitar lingkungan kita untuk bisa apa? Untuk bisa menumbuh kembangkan kodrat kalian sendiri. Kekuatan kodrat pada anak itu dia bawa dari hidup dan dari lahir. Jadi kami hanya bisa sanggup mengarahkan. Kami tidak akan bisa membuat kalian memilih. Jadi contoh begini, si A sukanya lebih ke pelajaran bahasa Indonesia, maka tugas kami sebagai guru itu mengarahkan dia lebih ke pelajaran bahasa Indonesia sehingga mengarahkan dia, memfasilitasi dia pelajaran Indonesia. Tidak bisa guru memaksa dia bahwa dia harus pintar, dia harus lebih lagi di pelajaran matematika. Itu yang salah kaprah sering terjadi pendidikan kita, bahwa saat nilai matematika anak rendah, nilai IPA anak rendah, fisika, kimia, biologi anak rendah, orang tua akan rame-rame mencari guru les supaya tingkatkan matematikanya, tingkatkan fisikanya, tingkatkan kimia. Sementara bakat anak itu bukan di situ. Bakat anak itu di bahasa misalnya. Itu yang disebut dengan pendidikan yang memerdekakan. Jadi kami hanya bisa merawat tumbuhnya padi, memberi pupuk, mencabut rumputnya, membersihkan hama, tapi kami tidak bisa membuat yang tadinya padi menjadi jagung. Tidak akan pernah bisa. Itulah prinsip menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Itu poin ketiga. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu pengenalan kurikulum sekolah penggerak. Bicara mengenai kurikulum, kita sering dengar kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu sebenarnya seperangkat rencana untuk mengatur supaya mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran itu digunakan sehingga sebagai pedoman pembelajaran itu berlangsung dan tujuan itu bisa tercapai. Nah, untuk struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Lebalayan khusus kalian kelas 10 itu berbeda dengan kurikulum 2013 angkatan kakak-kakak kalian sebelumnya, karena kakak-kakak kalian sebelumnya itu mereka mendapat kurikulum 2013, sementara kalian kurikulum sekolah penggerak. Jadi waktu kurikulum sebelumnya itu begitu kalian masuk kelas 10, kalian sudah langsung masuk dengan penjurusan. Jadi untuk kurikulum yang di sekolah penggerak itu kalian langsung masuk umum, tidak masuk penjurusan. Penjurusan itu atau peminatan itu nanti kalian masuk di kelas 11.
Itu bedanya dengan kurikulum 2013. Dan struktur-struktur mata pelajaran di kurikulum sekolah penggerak itu hampir sama semuanya. Hanya ada bedanya di sini, itu ada yang namanya project. Jadi disediakan oleh sekolah sebanyak minimal 3 dari 7 project, tema project yang disediakan dari kementerian. Ada 7 tema project dan kita pihak sekolah memilih minimal 3 sampai dengan 7. Jadi minimal 3, jadi nanti ada proyeknya di situ. Sementara pelajaran-pelajaran lain umum seperti biasa yang kalian tahu, ada pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah. Untuk mata pelajaran IPA-nya ada fisika, kimia, biologi, ada IPS-nya sejarah, ekonomi, sosiologi dan sebagainya. Itu di struktur kurikulumnya. Sementara alokasi waktu jam pelajarannya itu setiap mata pelajaran dikasih dengan 2 jam pelajaran, kecuali untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jadi nanti struktur kurikulum seperti itu bisa kalian lihat di materi yang akan Ibu bagikan nanti. Jadi kita lihat, jadi nanti di pelajaran agama itu yang mengampu siapa, ada Ibu Novi dan Pak Yudit. Di pelajaran bahasa Indonesia ada Ibu Herlina dan Ibu Adriana Raja. Di pelajaran sejarah ada Ibu Yohana Dade. Di pelajaran contoh saya mengampu mata pelajaran kimia bersama dengan Pak Sanal. Jadi dengan mengenal profil sekolah SMA Negeri 1 Lobalaeng dengan sendirinya nama guru dan mengampu mata pelajaran, kalian akan kenal. Dan prinsip pembelajaran itu tenang saja bahwa kegiatan pembelajaran akan dikondisikan dan disesuaikan dengan minat bakat kalian. Yang seperti Ibu sampaikan tadi bahwa pendidikan yang memerdekakan. Jadi akan dirancang sesuai dengan pencapaian peserta didik, dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar, mendukung perkembangan kognitif dan karakter kalian. Prinsip pembelajaran juga akan dirancang sesuai dengan konteks kehidupan kalian dan akan berorientasi pada masa depan kalian yang berkelanjutan. Itu prinsip pembelajaran. Nah, kalau sudah bicara mengenai prinsip pembelajaran, maka tidak akan terlepas dari yang namanya asesmen. Mendengar kata asesmen, jangan dulu bahwa ini ada istilah baru atau asesmen. Tidak, asesmen itu istilahnya penilaian. Jadi hal yang kalian sudah pernah dapat di SMP dulu, ada ulangan harian, ada ulangan mid, ada ulangan semester, itu juga akan tetap diterapkan. Cuma di sekolah penggerak itu ada yang disebut dengan asesmen diagnostik. Jadi di kurikulum sekolah penggerak ada 2 jenis asesmen, ada asesmen diagnostik dan asesmen formatif sumatif. Nah, asesmen diagnostik sendiri dibedakan terdiri atas 2, yaitu asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Jadi dalam pembelajaran kalian akan paham seperti apa. Cuma Ibu mau sampaikan bahwa sebelum pembelajaran dimulai, kalian pasti akan diberi asesmen. Asesmennya apa? Asesmen diagnostik hanya untuk melihat kesiapan kalian belajar bagaimana, latar belakang kalian bagaimana, sehingga dari asesmen diagnostik ini kami bisa merancang sistem pembelajaran. Apakah ini siswa kami ini sebagiannya dari pesisirkah, kehidupannya, pola hidupnya, sehingga basicnya dari pegunungan, dari bagian ataskah. Dari situlah kami bisa merancang sistem pembelajaran yang mengutamakan kepentingan kalian. Saya kira cukup untuk materi yang saya bawakan pada hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya mau sampaikan bahwa materi yang disampaikan hari ini baru sebagian besarnya yang kalian dengar. Kalau ada yang butuh materinya seperti mau lihat struktur kurikulumnya atau apa, maka bisa diklik, akan dikasih lamannya, diklik di bawah itu materinya. Oke, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like di video ini. Sebelum saya tutup, saya mau ingat pesan saya sebelumnya, selalu jaga protokol kesehatan, jaga diri selalu sehat.
Sekian dan terima kasih.